Hai guys, balik lagi bareng admin. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini Mimin kembali akan mencoba untuk menemani kalian semuanya dengan menceritakan sebuah cerita film horor. Ini adalah salah satu film horor terbaik sepanjang masa. Walaupun film ini sudah lama tayang, tapi untuk menyegarkan ingatan kita dan rindu dengan film horor berkualitas, sudah saatnya kalian nonton video ini sampai habis. Namun sebelum dilanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Kisah berlatar di tahun 1952 di sebuah biara Saint Carla, Rumania. Di malam yang sunyi dan sangat sepi, terlihat dua orang suster berjalan di sebuah lorong. Mereka sedang menuju ke salah satu ruangan yang tertutup, di mana pintu ruangan tersebut tertulis bahwa Tuhan berakhir di sini. Mereka yang terlihat begitu sangat ketakutan ketika mencoba yang akan membuka pintunya. Namun salah satu suster mengatakan tidak ada pilihan lain selain mereka harus memasuki ruangan tersebut. Untuk menuju ke tempat tersebut, mereka harus menghadang si iblis yang terus menghantui mereka. Dengan membawa sebuah kunci, suster itu pun mencoba untuk masuk ke ruangannya. Sementara suster Victoria menunggu di luar sembari dia memanjatkan doa-doa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Tak lama kemudian, terlihat suster itu kembali, namun dengan keadaannya yang terluka parah. Dia meminta kepada suster Victoria untuk mengambil kuncinya dan segera pergi dari sana. Suster itu berkata kalau si iblis mencoba yang akan keluar. Suster meminta kepada Victoria untuk segera pergi sebelum jiwa si iblis merasuki ke dalam tubuh suster Victoria. Suster Victoria pun segera pergi setelah melihat dia yang ditarik oleh si iblis. Lalu bersembunyi di salah satu kamar. Dia tahu kalau si iblis akan terus mengejarnya. Terlihat juga si iblis yang kini mulai mendekati. Saat itu suster Victoria lebih memilih untuk mengakhiri hidup daripada tubuhnya yang dirasuki oleh iblis. Di pagi harinya, seorang pria bernama Prenci. Prenci adalah warga yang tinggal di daerah sekitar. Dia yang biasa mengantar bahan konsumsi untuk para biarawati di sana. Namun pada saat itu dia dikagetkan melihat ada mayat suster Victoria yang sudah tergantung. Adegan berpindah ke Patikan Roma. Berita biarawati yang gantung diri terdengar oleh para petinggi Patikan. Uskup meminta kepada Pader Brook untuk mendatangi biara tersebut dan melakukan investigasi di sana. Dia juga diberitahu untuk menemui seorang pria yang akan membantu Pader Brook ke biara yang akan dituju. Dalam tugasnya nanti, Brook akan dibantu oleh seorang calon biarawati. Pader Brook pun datang ke biara untuk menemui Suster Irene. Suster Irene lah yang nanti akan membantu Pader Brook dalam tugasnya. Mereka lalu berbicara dan memberitahukan kepada Suster Irene soal apa yang terjadi dan mengajak Suster Irene untuk ikut ke Rumania. Sebenarnya Suster Irene sendiri belum sepenuhnya menjadi biarawati karena Suster Irene belum berikrar janji untuk mengambilkan hidupnya menjadi seorang biarawati. Berhubung ini adalah permintaan dari Patikan langsung, Irene pun merasa terhormat bisa dipercaya oleh pihak Patikan Roma. Singkatnya, sampailah mereka di Rumania lalu menemui Prenci di sana. Awalnya Prenci tak menduga kedatangan mereka berdua untuk menemuinya. Prenci yang awalnya sempat tertarik melihat Irene. Tapi saat dia tahu kalau Irene adalah seorang suster dan Brook adalah seorang pastor, Prenci pun dengan rasa hormat menjaga jarak dengan Suster Irene. Pader Brook langsung ke inti permasalahan. Dia meminta kepada Prenci untuk mengantarkan mereka ke sebuah biara. Tapi semenjak kejadian biarawati yang ia temukan gantung diri, Prenci sudah tidak mendatangi biara itu lagi. Bahkan warga sekitar menganggap kalau biara tersebut sudah tidak ada karena membicarakannya saja mereka bisa mendapatkan masalah. Awalnya Prenci tidak mau mengantarkan mereka, tapi karena Suster Irene yang memohon, Prenci yang lemah terhadap wanita, akhirnya dia pun bersedia. Ternyata untuk menuju ke biara yang mereka akan tuju harus melewati hutan belantara dan berada di antah berantah. Saking berada di pelosok, bahkan untuk kereta kuda pun tak bisa lewat. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Tak lama kemudian, tibalah mereka di sebuah kastil. Kastil itu dulunya ramai oleh para penghuni. Namun setelah terkena serangan bom saat Perang Dunia, kastil itu ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Warga sekitar tidak ingin mendekati kastil tersebut karena dianggap tempatnya yang sudah dikutuk. Terlihat banyak kayu dengan simbol salib ditancapkan di area kastil. Konon katanya itu dilakukan untuk mencegah gangguan roh jahat yang menguasai daerah tersebut. Pader Brook menanyakan soal jasad biarawati itu yang gantung diri yang Prenci temukan di biara. Prenci mengatakan kalau jasadnya sudah dia simpan dan sengaja dia simpan di sebuah ruangan pendingin, tempat stok gudang makanan agar jasadnya bisa tetap utuh. Lalu dibawalah mereka ke ruangan pendingin di mana jasad biarawati itu disimpan. Dan saat Prenci menunjukkan kepada mereka, Prenci sempat terkejut karena posisi saat dia simpan jasadnya dalam keadaan terbaring. Tapi kini terlihat jasad tersebut sudah dalam keadaan terduduk. Prenci merasa ada yang aneh. Pader Brook mencoba untuk mendekati dan di sana dia menemukan ada sebuah kunci yang masih dipegang oleh jasadnya. Pader Brook pun memutuskan untuk menguburkan jasadnya dengan layak. Uniknya di kuburan itu tersimpan sebuah lonceng. Lonceng tersebut sengaja dipasang di setiap kuburan. Prenci mengatakan kalau itu adalah tradisi warga terdahulu saat ada serangan wabah penyakit. Mereka sengaja menguburkan orang-orang masih hidup untuk menghindari terjangkit oleh penyakit. Dan tibalah mereka di biara. Biara yang terlihat sangat sepi tanpa terlihat ada satu orang pun di sana. Namun Suster Irene melihat seperti ada seseorang yang sedang terduduk. Tapi anehnya semua wajah dan seluruh tubuhnya yang ditutupi pakaian serba hitam. Dia pun mencoba untuk memanggil dan mencoba untuk berkomunikasi. Terdengar kalau dari suaranya seperti seorang wanita yang sudah tua. Dia mengaku sebagai kepala suster di biara. Pader Brook pun menjelaskan maksud kedatangannya. Dia yang diutus dari Vatikan untuk mengungkap soal kematian biarawati yang gantung diri. Pihak Vatikan hanya ingin memastikan kalau biara ini baik-baik saja. Lalu kepala suster itu menjawab, semua baik-baik saja. Dia yang menjamin itu semuanya. Namun Pader Brook belum yakin sepenuhnya sebelum dia berbicara dengan para biarawati lainnya untuk diminta keterangan. Namun pada saat itu hari sudah mulai menjelang gelap. Wanita tua meminta kepada Pader Brook meninggalkan biara dan Brook bisa menemuinya di besok hari untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Kepala suster juga sudah menyiapkan tempat bagi Pader Brook dan Suster Irene untuk mereka bisa menginap di sana. Pada saat itu mereka sama sekali tidak mencurigai wanita tua tersebut dan memutuskan akan melanjutkan pada esok harinya. Pader Brook lalu mengizinkan Prenci jika dia ingin kembali pulang. Prenci dengan senang hati akan kembali pulang. Baginya lebih baik berada di jalanan daripada dia harus menginap di biara. Di tengah hutan sendirian, hanya ditemani sebuah lentera, Prenci menyusuri jalan untuk kembali. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja, namun saat di persimpangan jalan, dari kejauhan dia melihat ada seorang biarawati yang berdiri sambil menghadap ke arahnya. Prenci tidak curiga, malah menegur dan mengikuti biara itu yang berlalu pergi. Ketakutan mulai ia rasakan saat biarawati itu sudah tidak terlihat lagi. Suara napasnya mulai berhembus kencang, menandakan Prenci yang sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja biarawati yang tadi dia lihat kini sudah tergantung dengan memperlihatkan wajah buruknya. Prenci berhasil menghindar saat dia memasuki ke area yang dipenuhi simbol salib yang ditancapkan. Dia sadar kalau si iblis tidak berani mendekati karena ada simbol salib. Prenci pun berhasil selamat dengan membawa kayu salib yang tertancap. Di malam itu, Suster Irene dan Pader Brook mencoba untuk mengenal lebih dekat lagi. Suster sempat menanyakan apakah Pader Brook mengenal Uskup Porne. Diceritakan kalau Uskup Porne dulu pernah menolong Irene saat dia masih kecil. Diketahui juga kalau Suster Irene ini adalah seorang indigo. Dia mempunyai kemampuan bisa melihat sesuatu yang tersembunyi. Pada saat itu kemampuan penglihatan yang dimiliki Irene terdengar oleh pihak Vatikan. Hingga Vatikan mengutus Uskup Porne untuk menemui Irene. Karena diduga kemampuan yang dimiliki oleh Irene dibantu oleh iblis.
ada salah satu penglihatannya yang tak pernah bisa Irene lupakan saat Irene diperlihatkan Bunda Maria menunjukkan jalan kepada dirinya. Pada saat tengah malam, Pader Brook terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara-suaraan dari luar kamarnya. Dia pun lalu mencoba untuk memeriksa dan melihat keadaan di luar. Sepintas Pader Brook diperlihatkan seorang anak kecil yang melintas berlarian. Dia pun terus mengikutinya dan terlihat kalau itu adalah Daniel. Lalu terlihat di dalam mulut Daniel mengeluarkan seekor ular. Pader Brook yang mencoba untuk menghindari, justru dia malah terperosok masuk ke dalam lubang kuburan. Dan dengan tiba-tiba saja kuburan itu tertutup dan terkubur dengan sendirinya. Kini gangguan itu pun terjadi kepada Suster Irene. Irene mencoba untuk menyalakan lentera. Dia tak sadar kalau ada sesuatu penampakan di dalam cermin. Suara-suara bisikan yang dia dengar mengarahkan Suster Irene ke sebuah tempat lainnya. Tak lama terlihat muncul bayangan hitam yang berjalan di tembok. Irene masih mengikuti kemana arah bayangan itu pergi dan sampailah di sebuah cermin yang ada di sana. Bayangan tersebut terlihat semakin nyata seperti ada di belakangnya. Namun tiba-tiba cermin itu pecah dan salib yang ada di sana terjatuh dengan sendirinya. Pader Brook yang kini masih terjebak di dalam peti kuburan, dia mencoba untuk menarik loncengnya. Untung saja suara lonceng tersebut terdengar oleh Irene. Irene yang mendengar itu pun langsung menuju ke kuburan. Sesampainya di sana justru lonceng yang ada di kuburan yang kini malah berbunyi semuanya, membuat Irene pun menjadi kebingungan. Untung saja Irene yang mempunyai kemampuan bisa melihat sesuatu yang tak terlihat. Dan akhirnya dia tahu di mana keberadaan Pader Brook dan sesegera Irene pun menggali kuburannya. Sementara Pader Brook yang merasa dia tidak sendirian di sana. Akhirnya Pader Brook pun berhasil keluar dari kuburan yang menjebaknya. Pader Brook sudah mulai sadar kalau ada entitas lain yang menguasai daerah ini. Di dalam bekas kuburan itu dia melihat ada sebuah kitab-kitab. Pader Brook mengira mungkin itu akan menjadi petunjuk bagi mereka. Di pagi harinya mereka kembali ke biara. Anehnya darah bekas biarawati yang gantung diri itu tidak pernah kering. Di dalam mereka berpencar. Pader Brook yang akan menemui para biarawati, sedangkan Suster Irene yang akan mencari kepala suster itu. Pader memberikan kunci tersebut kepada Irene untuk mencari tahu kunci apa itu sebenarnya. Biara yang terlihat sepi, tapi saat itu Irene sepintas melihat ada biarawati yang lewat. Dia pun lalu mencoba untuk mengejarnya dan sampailah dia di sebuah tempat ibadah di mana terlihat seseorang dengan bersungguh-sungguh sedang melakukan doa. Namun tiba-tiba suster lainnya yaitu Suster Auna datang dan memberitahukan Irene untuk jangan mengganggu orang yang sedang berdoa. Suster Auna sudah diberitahu kedatangan Irene dan meminta Irene untuk ikut bersamanya. Di lain sisi, Pader Brook masih mempelajari kitab yang ditemukan di dalam bekas kuburan itu. Dari beberapa penjelasan dalam kitab tersebut menjelaskan jati diri sesosok iblis yang bernama Valak. Suster Auna menceritakan tentang Suster Victoria yang dulu tewas karena gantung diri. Suster Victoria sendiri sebenarnya adalah suster yang paling suci di antara biarawati lainnya yang ada di biara tersebut. Suster Auna juga menceritakan soal sejarah biara ini terdahulu. Biara dibangun oleh seorang yang bernama Duk pada zaman kegelapan. Duk Senkarta menulis sebuah naskah sihir dan ritual untuk memanggil kekuatan dari neraka. Dia membuka gerbang neraka agar roh jahat bisa keluar. Ritual tersebut berhasil membuka celah bagi roh jahat untuk bisa keluar dari neraka. Namun di waktu bersamaan para pasukan gereja datang menyerbu. Duk dipenggal dan pastor menyegel gerbang neraka menggunakan pusaka kuno yang mengandung darah Yesus. Gereja berhasil merebut biara dari orang-orang yang menyimpang dan memerintahkan para biarawati untuk selalu berdoa agar gerbang neraka selalu terjaga dan jangan sampai terbuka kembali. Untuk sementara roh jahat itu tertahan di sana hingga pada suatu ketika perang dunia terjadi. Biara yang terkena serangan oleh bom hingga membuat guncangan hebat dan membuat roh jahat itu berhasil membuka gerbang neraka melalui celah lainnya. Lalu Suster Irene menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Kalau dia melihat ada seorang biarawati namun dengan mukanya yang buruk.
Mendengar hal itu, Suster Auna pun menduga kalau dialah roh jahat yang selama ini terpenjara. Namun tak lama penjarahan mereka terhenti karena kedatangan suster lainnya. Awalnya Irene diminta untuk pergi meninggalkan biara. Namun Suster Auna mengatakan kalau pintu gerbangnya yang sudah tertutup. Irene harus menunggu sampai besok pagi untuk pintu gerbangnya terbuka kembali. Dan memaksa Irene harus menginap di biara. Irene lalu ditempatkan di salah satu kamar. Tapi anehnya Irene malah sengaja dikunci dari luar. Di sana Padre Brook kembali bertemu dengan wanita tua itu lagi. Di sini Brook sendiri belum curiga kepada wanita tua itu. Dia masih mencoba untuk menanyakan soal kunci yang dia temukan. Namun tak lama kemudian dia yang langsung terdiam. Brook baru tersadar selama ini dia berbicara dengan iblis yang menjelma menjadi biarawati. Pintu yang kamar tadi terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Irene pun keluar mencoba untuk melihat di area sekitaran biara. Dan sampailah dia di sebuah pintu yang bertuliskan Tuhan berhenti di sini. Pintu yang dulu pernah dikunjungi oleh Suster Victoria. Pintu itu lalu terbuka dan terlihat sesosok berpenampilan seperti biarawati. Irene tersadar kalau dia adalah Valak, roh jahat yang terlepas dari neraka. Irene tak sanggup untuk menatap langsung ke wajahnya Valak. Seketika semuanya berguncang hebat. Irene seperti ditarik oleh kekuatan jahat iblis. Dan si iblis terus memburu Irene. Namun untung saja dia ditarik oleh Suster Auna. Suster Auna meminta Irene untuk menggunakan baju biarawatinya dan menyuruh Irene untuk menemuinya kembali di tempat ibadah. Mereka akan melakukan doa bersama karena hanya dengan doalah yang bisa melawan kekuatan iblis. Suster Irene bersama para biarawati lainnya melakukan doa bersama. Terlihat juga mayatnya Suster Ruth yang sudah tewas. Suster Auna meminta kepada Irene agar terus berdoa apapun gangguannya nanti. Namun tak diduga kekuatan si iblis mampu membuat para biarawati itu terpental. Namun anehnya hanya Irene saja yang masih bertahan. Irene terus melanjutkan doa-doanya kembali. Padre Brook curiga kepada ruangan tempat pengiriman barang-barang. Apalagi dia teringat kepada Prenci soal pintu itu adalah yang biasa dilalui biarawati agar tidak keluar dari biara. Namun di sana justru dia menemukan sesosok iblis yang keluar dari dalam sumur. Untung saja Prenci kembali dan menolong Padre Brook. Prenci datang karena dia khawatir soal keselamatan Irene dan Padre Brook. Dalam doa-doanya Irene terus mendapati gangguan. Si iblis membuat simbol pentagram di punggungnya Irene. Irene masih bisa bertahan dan terus melanjutkan doa-doanya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu itu yang digedor. Dia pun lalu meminta izin kepada Suster Auna untuk membukakan pintunya. Setelah pintu terbuka, Irene menceritakan apa yang terjadi kepada Padre Brook. Di sini Irene baru tersadar kalau selama ini dia berdoa bersama para arwah biarawati yang telah meninggal. Dan saat Irene membuka selimut itu kembali, terlihat mayatnya Suster Ruth yang sudah membusuk. Apa yang dilihat oleh Irene menceritakan kejadian pada saat terdahulu di biara, di mana para biarawati tewas karena diserang oleh si iblis. Namun tiba-tiba mayat itu kembali hidup dan menyerang mereka. Padre Brook masih bisa melawan dengan menempelkan salib yang sudah dibasuhi air suci ke mukanya si iblis. Prenci mengatakan kalau mereka sudah terlambat karena si iblis itu kini sudah terbebaskan. Namun Irene mengatakan selama si iblis tidak masuk ke dalam tubuh seseorang, dia tidak akan pernah bisa masuk ke alam bangsa manusia. Itulah alasan kenapa pada saat itu Suster Victoria memilih menggantung dirinya. Dia menghindari agar si iblis tidak bisa mengambil raganya Suster Victoria. Justru yang dia lakukan adalah bentuk pengorbanannya.
Suster Irene mengatakan mereka tidak akan bisa pergi dari sini sebelum mereka memasukkan si iblis ke neraka dan menyegel gerbangnya kembali. Mereka harus ke ruangan katakombe di mana gerbangnya ada di sana. Irene juga mengatakan kalau mereka harus mencari darah Yesus karena hanya itu satu-satunya cara yang bisa mengembalikan si iblis dan menyegel gerbangnya. Dan kunci yang dipegang Irene adalah kunci di mana darah Yesus disimpan. Sebelum mereka melakukan semuanya itu, Irene meminta kepada Father Brook membimbing dia berucap sumpah untuk menjadi biarawati seutuhnya. Irene sudah yakin dengan keputusannya. Dia hanya ingin berbakti kepada Tuhan. Walaupun pernyataan tersebut disayangkan oleh Prenci. Karena dengan Irene menjadi biarawati, sudah tidak ada harapan bagi Prenci untuk bisa mendekati Irene. Pencarian menemukan pintu di mana darah Yesus disimpan pun dimulai. Kemampuan Irene bisa melihat sesuatu di mana dia juga pernah melihat Bunda Maria menunjukkan jalan kepadanya. Ternyata bukan hanya kebetulan, tapi itu sudah menjadi takdir Irene di masa mendatang. Dengan patung Bunda Maria yang menuju ke sebuah arah, justru itu menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan darah Yesus. Dan benar saja darah tersebut masih utuh tersimpan di sana. Father Brook lalu mengalungkannya kepada Irene karena hanya Irene lah yang layak membawa darah tersebut. Kini mereka dengan yakin akan melawan si iblis. Di ruangan itu mereka malah terpisahkan. Prenci yang mendengar sesuatu di ruangan lain dan mengarahkan dia untuk mencari sumber suaranya. Begitupun Irene yang kini berjalan sendirian terpisah dengan Father Brook. Dia tak sadar kalau ada sosok yang mengikuti dari belakang. Irene memasuki ke salah satu ruangan. Di sana dia melihat ada sebuah lilin yang menyala. Dan tak lama lilin lainnya pun menyala dengan sendirinya. Ternyata Irene sudah berada di tengah-tengah lingkaran si iblis. Lalu terlihat kini para biarawati yang sudah berdiri di sana dengan semua wajahnya yang sudah tertutupi. Begitupun dengan Father Brook yang terjebak bersama para biarawati yang semuanya berwajah hitam. Prenci yang mencoba untuk menolong Irene. Namun kini dia melihat para biarawati itu ada di sana. Mereka semuanya hanya terdiam dan terdengar ada suara bisikan Irene meminta tolong. Ternyata Irene masih terjebak di lingkaran si iblis dengan wajahnya yang sudah ditutupi kain. Prenci lalu membuka penutup wajahnya dan ternyata Irene yang kini sudah dirasuki oleh si iblis. You failed. Prenci melihat kalung itu masih tergantung di tubuhnya Irene. Si iblis tak sadar kalau Prenci mencoba mengambil isi yang ada di dalam kalung tersebut. Prenci lalu mengusapkan darah Yesus ke mukanya Irene. Dan seketika itu juga iblis yang ada di dalam tubuh Irene langsung keluar. Irene tersadar kembali, namun Prenci yang kini diserang oleh si iblis. Father Brook mencoba untuk menolong Irene, tapi dia juga yang harus berjibaku dengan si iblis. Irene terpental hingga dia tercebur ke sebuah kolam. Tak lama kemudian, iblis palak itu muncul kembali keluar dari dalam kolam. Si iblis pun langsung menyerang Irene. Irene masih berusaha untuk melawan dan mencoba mengambil darah Yesus. Melihat Irene yang sudah tak berdaya, lalu si iblis mengambil kalung yang berisi darah Yesus itu. Namun terlihat isi di dalam kalungnya yang sudah kosong. Dan ternyata Irene memasukkan darah itu ke dalam mulut dia sendiri, lalu memuntahkannya ke wajah si iblis. Sebagian darahnya ada yang menetes masuk ke dalam air. Hingga kolam air itu pun kini menjadi senjata bagi si iblis.
Dan inilah detik-detik di mana si iblis kembali masuk ke dalam neraka. Dan gerbang itu pun yang akhirnya terkunci kembali. Irene masih bisa terselamatkan karena diberi napas bantuan oleh Prenci. Prenci meminta maaf karena sudah mencium Irene, tapi itu adalah ciuman kehidupan. Irene pun berterima kasih kepada Prenci karena sudah menolongnya. Setelah semua tugas mereka selesai, Irene dan Perdana Brooke pun kembali ke Vatikan dan harus berpisah dengan Prenci. Pertemuan singkat namun sangat berkesan, walaupun pada akhirnya mereka hanya dibatasi sebagai teman saja. Namun terlihat di lehernya Prenci ada sebuah simbol salib yang terbalik. Dan 20 tahun kemudian, Prenci diberitakan kerasukan iblis. Ternyata pada saat Prenci diserang, si iblis sengaja memasukkan iblis lainnya ke dalam tubuhnya Prenci. Hingga sampai pada saat ini Prenci belum bisa disembuhkan. Dan sayangnya filmnya harus selesai sampai di sini. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film ini sebenarnya masih ada keterikatannya dengan film The Conjuring 2016. Namun di sini karakter dari si iblis palak saja yang dieksplor lebih jauh. Secara keseluruhan tidak ada kaitannya dengan keluarga Ed Sheeran. Kita rindu dengan film-film horor yang berkualitas seperti The Conjuring Universe. Dan semoga saja The Conjuring 3 bisa cepat keluar. Dan terdengar santer kalau Conjuring 3 akan keluar pada tahun 2003. Ya semoga saja itu benar guys, kita tunggu saja nanti. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang menceritakan bisa menemani kalian semuanya. Salam hormat dari admin dan